Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC agak jadul ya, yang dimana masih menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga RX 580 yang baru, tapi serinya 2048 SP lah. Ya, yang banyak sekarang ini sih bermunculan serinya 2048 SP. Meskipun dari segi yang seri RX 580 yang asli itu lebih kencang ya, atau videonya yang ada di sini lah untuk perbandingannya. Silahkan cek di video yang lalu. Dan untuk saat ini satu merakit PC di harga 5,8 juta. Apakah worth it atau tidak? Untuk gaming ringan dan juga medium ini masih sanggup lah karena menggunakan RX 580 8GB. Apalagi di harga terjangkau juga sih untuk komponen yang ada di sini. Dan tampilan berwarna putih dan juga biru cian. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Core i3 Gen 10 10105F yang ada boxnya. Seperti contoh yang ada di sini ya, yaitu ada HSF Intel bawaan. Supaya lebih menghemat budget lah di bawah 6 juta, dan dia tuh 4 core 8 thread udah lebih dari cukup, yang dimana untuk gaming ringan udah bagus lah karena prosesornya ini dia tuh sangat bagus sekali di tahun 2022, kalau enggak di tahun 2023 awal dia tuh masih worth it dari segi gamingnya, meskipun sekarang udah kegeser ya ke Core i3 Gen 12 di harga 1.100.000 untuk yang ada boxnya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan Mobo ini MSI Pro H510MB. Kiriman tersebut sangat cocok sekali untuk pemula karena ada tembok LED di bagian pojok atas itu ya. Kalau misalnya ada kerusakan, dia itu akan tahu lah dari segi kerusakan GPU, CPU, RAM maupun di bootingnya. Jadi nyaman dan juga di harga terjangkau. Cuma di 900.000 lebih sedikit lah untuk Mobo-nya, mereknya MSI. Dan selanjutnya, saya tuh menggunakan RAM dari tim Elite Plus DDR4 3200 untuk kecepatannya. Meskipun dari segi kecepatan di Mobo-nya ini cuma terbatas di 2666 aja, karena dia tuh menggunakan Core i3 Gen 10. Jadi batasnya di situ. Kecuali kalau Gen 11 dia tuh masih bisa lah di 3200 dari segi kecepatan RAM-nya. Itu pun nggak masalah. Yang saya pakai di sini 2 kali 8GB 16GB di harga 580.000 untuk yang ada di sini ya, berwarna hitam dan juga ada kayak list berwarna emas. Dan selanjutnya saya menggunakan ini GPU dari Phenom RX 580 8GB 2048 SP di harga 1.450.000. Ini baru, garansi di 2 tahun di Asia Raya, jadi nyaman lah. Kalau misalnya ada kerusakan langsung ganti baru. Dari sini penampakannya membutuhkan 6 pin power, dual fan, dan juga di bagian atasnya tidak ada backplate-nya juga nggak masalah sih. Yang penting di harganya murah dan juga performanya ini kencang untuk gaming ringan ke medium. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Cube Gaming 128GB, yang dimana ini untuk mengisi Windows dan juga beberapa aplikasi aja. Kalau semisal game udah lebih dari cukup. Kalau nggak salah sih sisa sekitar 70GB lah. Kalau semisal udah diinstal beberapa aplikasi bawaan dan juga di Windows-nya, dan juga sisanya bisa buat yang lainnya. Tapi nggak cuma ini aja yang saya pakai ya. Dan juga ini di harga 185.000 untuk yang 128GB. Udah saya tancapkan di bagian tengah sini. Dan juga tambahan saya menambahkan harddisk 1TB. 1TB di bagian belakang sini ya untuk penampakannya. Cuma kelihatan sedikit dari segi penampakan di bagian atas sini. Jadi mana tersebut saya menggunakan harddisk yang mereknya Osmos ya, 1TB di harga 400.000 kurang dikit. Jadi mana 1TB garansinya di 1 tahun. Itu aku juga kurang tahu ya, dia itu brandnya baru dan juga banyak orang yang membelinya. Mungkin kedepannya saya akan membuat reviewnya yang 500GB. Mungkin kedepannya next time ya habis ini. Tapi kalau yang ada di sini, saya pakai yang 1TB di harga 400.000. Berbeda seperti mereknya Toshiba, WD, Seagate di harga sampai di 800.000-an untuk yang itu. Dan selanjutnya, saya tuh menggunakan ini power supply dari Acer, yang dimana tersebut serinya AC550 yang sudah 80 plus bronze, dan dia tuh full modular dari segi kabelnya. Cakep sih. Di harga terjangkau cuma di 600.000 udah mendapatkan full modular 80 plus bronze. Jadi mana penampakannya nggak kelihatan dari segi penampakan di sini karena saya menggunakan tipe akuarium, power supply-nya di bagian belakang. Untuk mengangkat RX 580 dan juga Core i3 Gen 10 udah lebih dari cukup lah. Dan juga bisa upgrade ke depannya menggunakan power supply ini dari Acer. Dan selanjutnya saya menggunakan ini case dari Cube Gaming Curve. Dari kata terjangkau sih di 390.000 atau di 400.000 yang berwarna putih ya. Tapi beda daerah beda harga ya. Kalau di Jakarta sih bisa mendapatkan 360 sampai 370.000, tapi kalau di Solo ya mungkin 390 sampai 400.000 lah untuk Cube Gaming Curve. Tipenya MATX dan dia itu ada tempered glassnya di bagian samping, di bagian depan dia itu akrilik dan dia itu melengkung ya. Ini sangat unik sama seperti akuarium pada umumnya. Harga terjangkau juga sih untuk yang ini.
Reviewnya mungkin nanti ada lah untuk review Quick Gaming Curve yang tersendiri. Dan selanjutnya yang terakhir saya menambahkan fan ada 5 fan dari RX7 yang berwarna biru cian. Untuk tampilannya sangat cakep sekali, berwarna putih biru cian yang ada di sini. Dan di bagian depannya ada hitam-hitamnya sih, seperti contoh di CPU cooler, RAM maupun di GPU. Jadi ya putih, hitam dan juga biru cian, tapi cakep lah. Di bagian samping ada 2, atas 2, di bagian belakang 1. Total ada 5 fan, satuannya di 35.000. Dikali 5 ya 175.000 lah untuk harga yang ada di sini untuk fan-fannya. Untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus. Kurang lebihnya seperti itu, dan juga semua part-part yang sudah saya sebutkan apakah bagus atau tidak dari segi perakitan yang ada di sini di harga di bawah 6 juta. Kita cek aja nanti dari segi tes gamingnya. Itu aja, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel, untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya dari segi SSD dan juga harddisknya. Yang pertama, NVMe Quick Gaming, dia itu 100% semua, dan juga node-nya, dia itu perfect. Serta suhunya, di 41 derajat, terbilang ini masih aman lah, masih hijau, seperti contoh yang ada di sini. Dan juga harddisknya, dia itu juga sama, 100% semua, dan juga node-nya, dia itu perfect. Serta suhunya, di 28 derajat, terbilang ini dingin, di bawah 30 derajat, menggunakan harddisk dari Osmos. Dan lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan NVMe Quick Gaming. Yang ada di sini membaca yang mendapatkan di 1383 dan juga menulisnya di 1064. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu aktunya 2100/1700. Dan kalau kita bandingkan, dia tuh agak jauh dari membaca maupun menulisnya. Bisa dibilang ini wajar, ada harga, ada kualitas. Dan lanjut ke HW Monitor menggunakan stok cooler Intel untuk mendinginkan Core i3 Gen 10. Untuk minimalnya mendapatkan di 35 derajat dan juga maksimalnya di 70 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain. Untuk paling bawah 35 derajat ini bagus. Dan apalagi maksimalnya cuma di 70 derajat, saya tes di Cinebench dan dia tuh masih aman. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 137 fps. Ini pun lancar jaya. Dan kalau semisal di settingan very high juga masih bisa lah untuk yang ini di game GTA 5. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk speknya ini. Dan lanjut ke EA Sport Football Club 2024. Settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 101 fps. Ini pun juga lancar jaya. Di settingan medium maupun di settingan high, dia tuh masih bisa lah mendapatkan di atas 60 fps. Yang dimana game yang terbilang masih ringan lah untuk yang ini. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan normal, dia tuh mendapatkan di 61 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps dan juga settingan paling bagus untuk bermain game di Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 133 fps. Ini pun jelas sangat aman, masih mendapatkan di atas 100 fps, apalagi di settingan rata kanan. Dan kalau semisal di game Valorant juga masih aman lah untuk yang ini, karena gamenya lebih beratan Tom Clancy. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 60 fps. Ini pun juga settingan paling aman, mendapatkan di 60 fps. Dan kalau semisal pengen lebih fps-nya, silahkan setting ke settingan low untuk yang ini di Far Cry 6. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 100 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di 100 fps untuk rata-ratanya. Ya wajar sih, karena gamenya terbilang ini ringan. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini cuma ada daya maksimalnya aja. Yang dimana tersebut yaitu mendapatkan di 198 watt. Dalam posisi ini saya tes di gaming dan dia mentok paling tinggi hampir menyentuh di 200 watt. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 550 watt, udah lebih dari cukup lah untuk kedepannya. Kurang lebihnya seperti itu.
Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 5,8 juta, apakah ini worth it atau tidak? Yang dimana dengan part-part komponen baru semua, seperti contoh yang utama di GPU, tidak memakai second. Kalau semisal opsi lain di second bisa menggunakan GTX 1660, yang dimana performanya itu lebih tinggi, tapi tergantung kalian, cari second atau baru. Dan apalagi tampilannya, dia itu berwarna putih dan juga hitam, ya masih cakep sih. Dan dihiasi fan berwarna biru cyan. Dan juga untuk gaming, di settingan medium, udah lebih dari cukup lah di berbagai game seperti yang saya uji tadi. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga RX 580. Bertemakan putih biru cyan. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review part-part PC ataupun rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.